jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama kita dengarkan sambutan dan arahan Wakil Gubernur Jambi kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Sani MPDI. Disilakan. Kau makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Bupati Kabupaten Tepung, Bapak Haji Sukandar, serta seluruh unsur Forkompinda yang hadir, alhamdulillah hadir tadi, Ibu Kapolres, Bapak Kajari, Ibu Ketua PN, juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tepung, Ketua Basnas, Ketua MUI, Ketua Lembaga Adat Melayu, dan khususipun dumateng para kiai, para pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Tepung, Bapak Camat dan Forkompinjam Kecamatan Terigu Ulu, para lurah, para kepala desa, dan para pengurus organisasi keagamaan yang hadir bersama kita, khusus pengurus Masjid Al-Muhajirin Desa Sungai Pandan, Kecamatan Terigu Ulu, Kabupaten Tepung, Provinsi Jambi. Bapak Ibu yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu baik nama apalagi gelar dan jabatannya. Tapi jelasnya insya Allah Pak Bupati Kepecik Benamo Gedang Pegelar, Kecik Sakti Gedang Petua, Pak Kecik dah kami panggil namanya Pak Gedang dah kami himbau gelarnya. Mugi-mugi tansah pinaringan rahmat, ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari bersyukur bahwa pada malam hari ini kita alhamdulillah dapat hadir berjamaah di masjid ini. Kita bersyukur kita hadir berjamaah di masjid tempat sujud rumah Allah. Apalagi kita tadi sudah sholat isya berjamaah, sholat tarawih witir
Insya Allah apa yang kita lakukan walaupun kelihatannya pidato seperti ini, mudah-mudahan ini bagian dari dia mulai. Nah, kalau itu adanya, insya Allah ampun panjenengan raku, Ramadan penuh berkah, penuh maghfirah, amal dilipat gandakan, insya Allah Allah melipat gandakan amal ibadah pulau panjenengan kita semua pada malam hari ini. Allah mengampuni dosa-dosa kita pada malam hari ini, dan Allah memberikan kemurahan urusan dunia dan urusan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Bupati, Unsur Forkominda dan para kepala OPD Kabupaten Betul, tadi sudah sampaikan saya hadir di sini adalah resmi mewakili Bapak Gubernur. Kalau tidak percaya, baca tulisannya. Bersama Gubernur Jambi yang diwakili. Dan biasanya namanya fa'il itu pasti tidak sama dengan naibul fa'il gitu. Ini ya itu. Gini. Boten podo tidak sama fa'il dengan naibul fa'il. Yang diwakili dengan yang mewakili pasti tidak sama. Intinya saya yakin sampean semua Bapak Ibu rasanya tidak puas. Tapi wong dulu juga saya belum pernah ke sini. Hari ini ke sini ide-ide di gambarnya nampak, rupanya potongannya gagah juga. Jadi itu jadi. Saya juga disertai dengan rombongan. Rombongan pertama yang insya Allah nanti akan memberikan siraman rohani kepada kita adalah guru saya, guru kita juga sahabat saya, Al-Ustaz Wahyudi Abdul Wahab MPLT. Kalau tidak silap beliau adalah di kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi. Kan gitu. Kemudian saya didampingi, mohon maaf banyak saya sebut gunanya, paling tidak kenal. Apa gunanya kenal, Mas? Kalau sampai nanti urusannya urusan bagaimana kesehatan, tidak usah nanya wakil gubernur. Nanya Kadis Kesehatan Bapak Dr. Kairi. Contoh. Kalau sampean mau nanya, Bapak Ibu nanya apa sebenarnya yang direncanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi ini, nanya saja dengan Mas Agus, beliau adalah Kepala Bapeda. Pak Agus Sunaria. Beliau pernah di sini juga beliau. Kenal Pak? Bisa gagah. Contoh. Kemudian Asisten Ekonomi dan Pembangunan Bapak Aspan. Kabarnya orang Teguh juga ya? Oh ada. Kalau orang Teguh, pikirkan Teguh, kan enggak? Oh ada. Kemudian Kepala Balitbangda Bapak Insinyur Azri. Kemudian Kadis Koperasi dan UMKM Bapak Hamdan, insya Allah sudah banyak yang tahu dia. Ya. Arah ke Teguh Hulu, Pulau Teguhnya ke sana lagi ke kanan masuk sampai ke Kemudian. Kemudian Kadis Pora Bapak Ahmad Bastari, Ustaz juga beliau. Kemudian Kadis Lingkungan Hidup, ini bukan Bapak, Bu, Ibu. Insinyur Sri Argo Neni, mana beliau? Sudahlah, belakang aja lah ya. Tidak boleh di depan. Kemudian Karo Administrasi Pembangunan Bapak Edi Kusmiran. Mana Edi? Kalau sudah wakil gubernur ini jangan main-main ya. Terakhir ya. Ada Kasat Pol PP. Pakaiannya sudah jelas itu. Bapak Rahmat Hidayat. Kemudian tadi disebut Direktur Rumah Sakit Jiwa. Ada Pak? Ada. Masih jiwa kan? Iya.
Kemudian kabak organisasi yang mewakili karo organisasi Bapak Ma'ruf. Kalau tidak malah terlalu rendah tebu juga ini. Siap. Kabak Kesra yang diwakili Bapak Asharuddin di belakang ini. Kemudian yang amat kita banggakan Ketua Dewan Masjid Indonesia Bapak Hafiz Husaini. Insya Allah tidak ada yang kenal dengan Jalan Teguh atau sebaliknya ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa saya perkenalkan dan kenapa dibawa rame-rame? Harapannya Pak Bupati, saya kira kita sepakat lah ya, bahwa pejabat yang di provinsi, mulai gubernur, wakil gubernur, sekda, semuanya asisten ini, ya turutlah ke bawah, minimal tahu apa yang dimaksud, apa permasalahan yang ada di daerah-daerah, di kabupaten, kecamatan, dan utamanya juga di desa-desa. Bapak terutama. Saya lupa tadi di samping ada ini ada DPRD Kabupaten Tebu ya, Mas Imam. Beliau orang yang amat berbobot karena umum. Dan beliau adik saya juga. Sama dengan Pak Bupati ini tua umur saya memanggil beliau adik, mungkin manggil saya Kang Mas. Bukan sekarang saja, zaman-zaman masih muda-muda dulu. Jangan sama makanya saya berani liburan. Bu ya, kenapa dibawa rame-rame Pak ya? Supaya tahu apa sih masalah yang ada di, lalu sampean tepuk tangan. Apa masalah di desa ini Pak? Mana desa Pak? Minyak. Jalan buruk Pak. Tahu jadilah enggak ya? Sudah tahu didengar semua. Enggak sekarang, mungkin minggu depan, enggak bulan depan, enggak tahun depan, enggak. Gitu kan. Bapak sekalian saya hormati, atas nama Bapak Gubernur dan rombongan saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati, unsur Forkompinda, seluruh jajarannya sampai Pak Camat, sampai Pak Kades, sampai pengurus masjid, di mana telah berkenan menerima kami yang sungguh amat luar biasa. Ya tadi berbuka tadi, luar biasa sudahlah, karena saking banyaknya luar biasa tidak saya sebut. Terima kasih dan alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon maaf manakala dengan kehadiran kami semuanya ini mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan dan enak di hati, tolong dienak-enakkan saja, dimaklumi dan kemudian dimaafkan. Tentunya diampuni supaya nanti begitu kami berangkat pulang, mampir ke rumah dinas bupati nanti pulang, tidak ada kami tidak tambah besok, sampai tidak tambah besok. Ya Ustaz, kita balik ke ngatur-ngatur itu ya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kemudian niat kami. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih Bapak Bupati. Apa yang terima kasih Pak? Nanti dulu lah ya. Safari Ramadan itu kan hanya istilah. Safar kata Pak Yai, safar itu bepergian. Kebetulan dalam Ramadan dikaitkan safari Ramadan, kami bepergian jauh ke desa ini untuk dalam rangka untuk bersama-sama silaturahmi. Dan saya ulas apa untungnya silaturahmi, tapi yang jelas silaturahmi Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua tanpa kecuali yang ikut bersama-sama silaturahmi ataupun yang tidak. Kedua tentunya adalah kami ingin menjalin kebersamaan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, juga antara pemerintah dengan ulama, kemudian pemerintah, ulama, dan umat dan masyarakat bersama-sama untuk bagaimana ke depan, insya Allah Provinsi Jambi dan seterusnya termasuk kabupaten juga masuk provinsi, insya Allah dengan doa kita bersama, dengan kebersamaan kita bersama, insya Allah cepat atau lambat, insya Allah akan menjadi lebih baik daripada kondisi-kondisi sebelumnya. Setuju Pak? Kok bisa begitu?
Tadi saya katakan dari pemerintah mungkin turun mengenai apa permasalahannya, dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimanapun sehebat siapapun, tentu masih banyak hal yang tidak tahu, maka perlu masukan, perlu saran, perlu kritik dari masyarakat, dari ulama dan masyarakat. Dan insya Allah, sebagaimana Pak Bupati juga, kami juga dengan Pak Al-Haris, insya Allah siap dalam kerangka untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, artinya adalah menerima masukan dalam kebenaran dan lain-lain sebagainya. Ini maksud kita. Kemudian dah dosa basi lah teman-teman Pak Dokter ya. Kita mohon doa. Kita yakin di malam Ramadan ini doa Bapak Ibu sekalian insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insya Allah doa selagi doa untuk kebaikan bersama insya Allah Allah kabulkan. Kami hadir di samping silaturahmi adalah mohon doa. Tolong doakan kami. Mau doakan Pak Gubernur? Mau. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak Gubernur kita sehat jasmani rohani. Amin. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, lahir dan batin. Mudah-mudahan sehat terus. Mudah-mudahan bisa melaksanakan amanah. Amin. Amanah dari Allah dan amanah dari masyarakat. Amin. Mudah-mudahan husnul khotimah. Bapak kalau disebut husnul pasti ujung mati bukan. Amin. Cuman kalau Pak Gubernur didoakan, Pak Wakil didoakan dah, Pak Bupati didoakan dah, semua tolong kami doakan, dan sebaliknya kami juga berdoa di malam yang berkah ini. Mudah-mudahan kita masyarakat di sini terhubungnya dan kita di sini Allah berikan kesehatan, kekuatan, minimal bisa merampungkan untuk urusan dunia akhirat di bulan Ramadan ini. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khusus untuk Bapak Bupati kita. Mohon maaf Pak, kandang nih. Ayo kita ucapkan apa ya? Selamat jalan gitu. Selamat nanti pada bulan depan meninggalkan sementara membangun masyarakat melalui struktur pemerintah yang resmi. Artinya apa? Beliau insya Allah bulan depan pertengahan ke tanggal 22 ya, tidak bupati lagi. Kira-kira alhamdulillah atau gimana? Saya jauh-jauh hari sudah bicara dengan beliau pada saat itu. Begitu dapat amanah, hadza min fadli rabbi, ini adalah ujian dari Tuhanku. Walaupun juga membuat mabit mencari jabatan itu. Jangan nyombong lah, itu maksud saya kok. Tapi begitu dapat adalah hadza min fadli rabbi, dia peluani ashkur am akfur. Ini jabatan, ini kekayaan adalah ujian dari Tuhanku. Allah akan menguji aku apakah aku tergolong orang yang syukur atau justru aku orang yang kufur. Insya Allah. Jangan bohong, hari kita sudah jadi itu. Begitu jabatan hilang, masih alhamdulillah enggak? Saya tanya tadi waktu makan, masih alhamdulillahilladzi a'tani wa adhaba anni. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku jabatan, memberiku harta semuanya, dan sekarang mengambil dari aku karena sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini bagi serius. Tapi terima kasih. Terima kasih atas nama pemerintah Provinsi Jambi dan atas nama masyarakat Provinsi Jambi di khususnya adalah terima kasih bahwa sampean sudah kalau tidak hilap adalah 5 tahun jadi wakil bupati, 10 tahun jadi bupati. Betapa banyak yang sudah beliau lakukan. Terima kasih. Bahwa bagaimanapun akan betul-betul dan telah betul-betul mewarnai Provinsi Jambi ini tentang pembangunan, walaupun kita harus tahu bahwa tidak ada orang yang puas. Yang tersinggung sampean. Tidak ada. Kita doakan mudah-mudahan apa yang telah beliau lakukan menjadi amal soleh dan amal ibadah. Syukur-syukur menjadi jariah. Karena yang menjadi jariah itu Pak Kajari bukan saja langsung beri sedekah kita dengan pemikiran, dengan ide, dengan gagasan, termasuk Pak DPR dengan ketuk palu yang bisa jadi jariah.
Kita doakan mudah-mudahan bisa menjadi hari yang kebaikannya bisa diambil sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ke depan kita doakan beliau tetap sehat dan kembali eksis lah di mana wallahu alam urusan Allah. Kan gitu kan? Saya ikhlas makan sampai ini. Urusan Allah. Tapi saya yakin kenapa saya doakan seperti itu, karena beliau jauh mana juga ketimbang saya. Saya ini walaupun begini umur saya kan sudah 66 tahun, walaupun kelihatannya masih kayak 36 tahun. Masih muda. Artinya masih banyak peluang-peluang beliau untuk bagaimana ke depan, entah seperti apa, eksis untuk bagaimana membangun Kebun dan bahkan Provinsi Jambi. Itu urusan Allah nanti, karena semuanya itu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh banyak yang telah beliau lakukan, hanya mohon maaf. Bukan soal beliau saja, kemarin Ibu Masna saya kan gitu juga, Ibu Endra saya ingatkan juga, siapapun. Selagi kita pakai kacamata netral, harus kita akui masih banyak, sudah banyak kalau kacamata kita netral. Diceramah gitu, maaf itu nggak mau saya. Kalau kacamata kita kuning, putih pun jadi kuning. Pakai kacamata hitam, jelas-jelas gagah kayak ini, katanya Pak jelas ini kok hitam ya? Kacamatanya yang hitam. Apalagi pakai kacamata merah, orang indah pun menjadi merah. Jadi artinya apa? Tergantung kita memakai kacamata apa, memandang seseorang, memandang siapapun. Itulah yang ingin saya sampaikan, Pak Bupati, adik saya juga jangan harap. Pernah ketemu ikan? Pernah. Segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. Pernah lihat jawi? Nah, Dalam mau lihat jawi gemuknya pasti ada tulangnya. Tapi sebaliknya sekurus-kurus ikan, sekurus-kurus jawi pasti ada dagingnya. Namun sempurna tidak ada manusia. Kita lihat, yang kita ingat adalah kebaikan-kebaikan. Maka pakailah kacamata yang netral tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ngaku sampai tidak di situ. Ini adalah ke depan perlu kita bersama dan kerjasama kita semua. Dan ini saya sampaikan kepada kita semua yang dari provinsi, OPD semuanya, kepala dinas, begitulah. Memandang seseorang, tidak ada orang yang sempurna, termasuk Pak Gubernur bahkan Presiden pun tidak ada yang sempurna. Gemuk-gemuk pun banyak daging, pasti ada tulangnya. Tapi kurus-kurus banyak tulang, pasti juga ada. Maksudnya, banyak mungkin kebaikan, namun manusia siapa sih yang lepas dari kesalahan. Tapi banyak pun kesalahan, pasti banyak juga kebaikan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kemudian terakhir tidak basa-basi, teman-teman dari provinsi kita hadir bersama silaturahmi ini adalah juga diantaranya mohon dukungan atas program-program yang telah dirancang diprogramkan oleh Bapak Gubernur kita bersama seluruh jajarannya yang kita kenal dengan visinya mantap. Misinya pertama adalah memantapkan tata kelola pemerintahan, kedua memantapkan perekonomian masyarakat daerah, dan ketiga adalah memantapkan SDM sumber daya manusia dengan berbagai programnya. Di antaranya nanti untuk langkah pemerataannya adalah dengan program 2 miliar 1 kecamatan. Lalu ibu dan adik-adik unsur pemuda nanya, mana bukti? Kan tidak? Ada gitu. Siapa yang banyak angkat tangan, saya kasih uang 50.000. Mana buktinya? Nanti 50.000 nanti ya. Bagi saya, cuman saya jawab. Program Murni dari Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya adalah program untuk tahun 2022. Tapi mengatakan yang lama juga memang kan lebih kita, tapi adalah mulai 2022. Sementara 2022 ini baru Januari, 22 ibarat mau orang beralih, baru nyusun panitianya. Oh, baru nyusun ininya. Insya Allah seperti ya Pak Kapolda ya, betul itu. Jadi Indonesia ini kan belum jalan kan? Belum.
Jadi kalau orang protes, mana cak ionnya, ngomongnya besarnya, netonnya nol, ya memang belum. Kenapa? Baru Januari, Februari, Maret. Ini saya sampaikan bukan kita mau alasan apa-apa, bukan. Itulah kenyataannya. Tapi mohon dukungannya. Saya ulangi, mohon dukungannya. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita, insya Allah akan menjadi terlaksana apa yang diprogram. Dan sebenarnya apa yang diprogramkan adalah keinginannya adalah memenuhi semua apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi tidak mungkin. Maka ada unsur prioritas dan lain-lain sebagainya. Kalau tidak percaya, kenapa orang kok seperti itu, punya persepsi, punya macam-macam. Kita lihat pohon besar pun macam-macam. Datang yang satu mengatakan, ini pohon ini kita tebang saja. Itu apa? Potong-potong, pakai sinuso, dibelah-belah, diikat, buat ke pasar, jadi kayu api, dijual jadi duit, tidak. Tapi kalau yang datang itu adalah ahli lukis, tidak. Ini indahnya dipoto, buat lukisan, taruh depan rumah, alangkah indahnya. Gitu tidak. Tapi kalau yang datang itu adalah orang yang sedang pacaran, alangkah indahnya manakala di hujan rintik-rintik diterpa oleh angin sepoi-poi basah, kita berdua duduk di pohon batang pohon besar itu. Dunia rasanya milik kita berdua ya. Jadi masing-masing berbeda. Oleh karena itu kita sering seperti ini, sering koordinasi, sering berkolaborasi antara provinsi dan kota, kabupaten kota, tentunya adalah menyatukan visi dan misinya. Saya kira demikian dapat saya sampaikan, dan nanti pesannya lewat Pak Bupati walaupun tidak baik pertama itu demi sakit kita untuk masyarakat, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk sosial, untuk keagamaan, bahwa untuk masjid, pesantren dan sebagainya. Tolong nanti Pak Camatnya, dia baru ada Pak Camat ini kan? Bukan, yang ngelola Pak Camat ini. Ada Pak Kadesnya. Ya tolong hal-hal yang sifatnya adalah untuk ini, apa tergesit, untuk pesantren, apa tolong bagi bagian, artinya jangan di nomor sekian kan, karena hakikatnya itu adalah program dari atas dan ini pengaduannya dari bawah. Terus kalian saya hormati, saya tadi nanya dengan Kesra. Kami ini wakil Pak Gubernur, apa yang dibantu Polresiko? Perlu bantuan apa? Serius? Saya hanya sampaikan, cuman bantuannya belum hari ini. Apa minggu depan, apa bulan depan, atau tahun depan, nggak tahu. Nanti insya Allah dari Kesra ya, ada kira-kira 50 juta. Jangan semangat dulu, belum sekarang duitnya. Nanti silakan pengurus masjid mungkin difasilitasi oleh Pak Kesebenarnya langsung berurusan dengan Kesra Mas di Provinsi Jambi. Saya kira itu, dan seiring dengan mohon maaf atas segala pelancangan kami Bupati menyampaikan ini, dan terima kasih kami sampaikan atas pelayanannya sampai dari awal sampai akhir. Kepada Bapak Bupati kita ucapkan selamat. Kami beliau selama 20 tahun alhamdulillah sampai akhir jabatannya dalam keadaan selamat dan dukungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan dapat berkiprah lagi di kesempatan yang lain, dalam bentuk yang lain, dan sebagainya. Kita jadi mohon maaf kalau saya pidato kayak ceramah begini ya. Terus hal yang tidak berkenan kami mohon dapat dimaafkan. Dan ada tadi titipan dari Basnas. Perwakilan Pak Kiai. Dilanjutkan dengan penyerahan paket sembako dari Basnas Provinsi Jambi. Nama-namanya saya kira diangkat pada berapa orang? 30 apa? Kalau isinya saya tidak tahu dan apa. Dan ini bukan uang Abdullah Sani loh, jangan bersih-bersih dari masing-masing. Sudah ya? Sudah. Jadi demikian, dan mari mudah-mudahan bagian dari qiyamul lail kita nanti izinkan untuk kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Rasulullah SAW. Wahyudi Abdullah.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.